Pada waktu itu tantangan dan juga hambatan daripada ulama-ulama dan pemerintah Aceh bukan main. Dianggap tasawuf ini adalah ajaran teroris. Berkat kesungguhan daripada Pak Ramli MS, sekalipun tidak begitu sempurna, maka seminar ini terjun. Dan begitu juga seminar dengan Bapak Jufri Ridwan Fidi juga terwujud dengan baik, sehingga Syekh Fadil datang dari Turki. Beliau sangat senang sekali dan gembira dengan adanya seminar. Dan terakhir ada seminar tingkat internasional di Banda Aceh. Pada waktu itu diundang oleh anak saya menghubungi Abu Tumin supaya bisa hadir. Abu Tumin mengatakan tidak ada doa. Menghubungi Abu Daud Andami untuk hadir pada seminar internasional. Abu Daud mengatakan, kalau saya hadir, nanti saya sesat, umat sesat. Kalau saya hadir, jadi saya sesat, umat sesat. Ada yang hadir pada waktu itu ulama-ulama tingkat internasional. Ia telah menyombongkan diri seolah-olah mereka ini lebih daripada ulama-ulama sebelumnya. Jadi makanya, apa penyebab maka terjadi yang demikian itu tidak lain adalah daripada buku Abu Jamaluddin bahwa adik saya Amrawali telah sesat, telah saya membawa ajaran sesat, di mana beliau yaitu berpendapat dengan Abdul Karim Al-Jili mengembalikan damai ruah kepada insan kami pada Muhammad. Padahal Abdul Karim Al-Jili ini adalah kutub agama yang diakui oleh sedunia. Dia mengembalikan damai ruah kepada insan yang tidak ada wujudnya lagi. Orang yang telah panah telah sampai kepada panah filah suci. Karena di dalam ajaran tasawuf ini diterangkan bahwa bagaimana kita maklumi bahwa nafsu orang yang nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah inilah yang maksud Abdul Karim Al-Jili mengembalikan ruah kepada insan, di mana insan yang tidak ada lagi ananiyah nafsunya, wujud nafsunya, makanya wujud daripada nafsu insan itu adalah Allah Subhanahu. Bukan insan itu jadi Allah. Mana pula insan jadi Allah? Insan itu baru. Tidak berubah. Tekadnya menjadi kadim. Baru. Tetap baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama-sama di pesantren Darussalam yang begitu megah dan terkenal di Nusantara ini. Hadir bersama kita itu Bapak yang mewakili Kasrem, Bapak Kasrem dan kawan, dan juga Bapak Bupati Ramli, Ketua Rektor Sribai, dan Abu Smira dan abu lainnya, dan juga dia juga itu Kuala Nangro yang baru itu Kepala Dinas Islam Bapak Abdullah Syukri, dan juga
kepada semua dan di seluruh Aceh telah menempatkan hadir, dan juga di Jakarta, di Manado, dan juga di tempat-tempat lainnya. Para hadirin hadirat sekalian, apa latar belakang makanya buku ini dibakar? Bagaimana dimaklumi orang yang paling setia di Darussalam ini dari seluruh anak-anak almarhum Abuya Mudawali, di antara lain yang paling setia saya, sebab saya istiqamah, yaitu tinggal di Darussalam, mengajar di Darussalam sudah 40 tahun atau 50 tahun lebih kurang. Makanya karena keistiqamahan saya ini oleh Allah memberikan kepada saya, yaitu ajaran tauhid tasawuf dan tauhid. Saya di Darussalam ini terkenal pertama Abu Kubah. Apa namanya? Abu Kubah. Maknanya tidak ada yang ada tinggal di Kubah yang berlama-lama kecuali saya. Pada waktu itu saya teringat Abu Sumirah mengaji dengan saya di Kubah. Dan kemudian juga saya dikenal di Darussalam ini Abu Ta'lif. Maknanya Abu Ta'lif tinggal di tempat Buya membuat satu tulisan karangan-karangan yang artinya mengenai dengan umat Islam yang berkenaan dengan keagamaan. Para hadirin hadirat sekalian, di waktu saya tinggal di Darussalam mengajar, bagaimana guru-guru lain mengajar beberapa kitab macam-macam di Darussalam, baik fikihnya, mahali, ayatul usul dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya juga masih was-was di dalam menempuh kehidupan ini. Was-was artinya ragu-ragu masa depan, baik mengenai rezeki dan mengenai dengan yaitu jamaah-jamaah yang bisa saya rangkul untuk menyampaikan ilmu saya, ilmu dari pondok sampai Indonesia. Para hadirin hadirat sekalian, hanya saya berpikir apa sebab maka saya was-was atau ragu di dalam kehidupan. Pada Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar di dalam menempuh kehidupan. Ya Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Di mana datangnya rezeki? Maka dari itu saya membalik-balik kitab tafsir. Apa itu yang dimaksud dengan yaitu takwa itu bagaimana? Makanya takwa itu rupanya ada 3 syaratnya. Pertama, kita tidak boleh mensyirikkan Allah, baik syirik jali atau syirik khafi. Syirik jali artinya menyembah selain Allah. Selain Allah itu ada sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Jadi kita harus menghilangkan sifat-sifat ketuhanan pada selain Allah, pada makhluk, pada manusia dan juga menghilangkan syirik hati.
jangan sangat tersangkut hati kita kepada lain. Terlihat kita perbuatan selain Allah, sifat selain Allah, wujud selain Allah, sehingga dapat menghijab kita dengan Allah oleh makhluk dan oleh diri kita, supaya kita lepas daripada syirik yang tersembunyi. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan maksiat, artinya melanggar perintah Allah dan juga melakukan yang dilarang oleh, baik dalam segi ibadah dan amal. Dan ketiga, tidak boleh terhijab Allah oleh alam dan oleh diri kita. Apa yang kita lihat kita itu harus sampai ingatan kita kepada Allah, dengan makna semua makhluk ini adalah bekas perbuatan Allah. Semua makhluk ini adalah ditentukan oleh Allah mengenai dengan kehidupannya, dengan bentuk tubuhnya dan tempatnya di mana. Semua makhluk dan kita ini datang dari Allah. Jadi bila mana ketakwaan yang mempunyai 3 syarat yang seperti itu, makanya apapun masalah yang kita hadapi, kita diberikan oleh Allah jalan keluar, dan kita Allah memberikan rezeki yang tidak lihat kita sampai di mana datangnya rezeki. Para hadirin hadirat sekalian, supaya jangan terhijab oleh makhluk, oleh alam ini akan keberadaan Allah, makanya kita belajar bahwa alam ini tersusun dari 2 tingkatan. Ada alam khalqiyah, ada alam uluhiyah. Alam uluhiyah wujudnya adalah Allah. Alam khalqiyah wujudnya ini adalah limpahan daripada wujud Allah. Jadi kita tidak hanya melihat kepada alam khalqiyah, kita harus dapat berangkat kepada alam uluhiyah. Jadi itu adalah merupakan perjalanan tasawuf dan ilmu kesucian. Supaya kita dapat, setelah kita meningkat ingatan kita kepada alam uluhiyah, barulah dapat kita bermakrifat Tuhan yang Maha Esa, lepas daripada syirik jali dan lepas daripada syirik. Makanya setelah saya mencoba-coba dari ilmu yang seperti itu, tasawuf dan kesucian, alhamdulillah nampaknya itu betul janji Allah di dalam Al-Quran, sehingga saya sudah dapat terbang kemana-mana, baik dalam luar negeri dan di dalam negeri, dapat bersama-sama dengan Bapak Ramli MS pada awalnya mengadakan seminar tingkat ASEAN, yaitu di Malabo, saudara. Pada waktu itu tantangan dan juga hambatan daripada ulama-ulama dan pemerintah Aceh bukan main. Dianggap tauhid tasawuf ini adalah ajaran teroris. Tapi berkat kesungguhan daripada Pak Ramli MS, sekalipun tidak begitu sempurna, maka seminar ini terwujud. Dan begitu juga seminar dengan Bapak Jupri Ridwan Pidi juga terwujud dengan baik, sehingga Syekh Fadil datang dari Turki. Beliau sangat senang sekali dan gembira dengan adanya seminar ini. Dan terakhir ada seminar tingkat internasional di Banda Aceh. Pada waktu itu diundang oleh anak saya menghubungi Abu Temin supaya bisa hadir. Abu Temin mengatakan tidak ada doa, menghubungi Abu Daud Andami untuk hadir pada seminar internasional. Abu Daud mengatakan
kalau saya hadir nanti saya sesat, umat sesat. Kalau saya hadir jadi saya sesat, umat sesat. Pada yang hadir pada waktu itu ulama-ulama tingkat internasional. Dia telah menyombongkan diri seolah-olah mereka ini lebih daripada ulama-ulama sebelumnya. Jadi makanya apa penyebab maka terjadi yang demikian itu tidak lain adalah daripada buku Abu Jamaluddin Al-Wali, bahwa adik saya Amrawali telah sesat, membawa ajaran sesat, di mana beliau yaitu berpendapat dengan Abdul Karim Al-Jili mengembalikan damai ruah kepada insan kami, pada Muhammad. Padahal Abdul Karim Al-Jili ini adalah kutub agama yang diakui oleh seluruh dunia. Dia mengembalikan damai ruah kepada insan yang tidak ada wujudnya lagi. Orang yang telah fana, telah sampai kepada fana filah, suci. Karena di dalam ajaran tasawuf ini diterangkan bahwa bagaimana kita maklumi bahwa nafsu ini adalah kumpulan daripada tubuh dan nyawa, itu dikatakan nafsu. Jadi nafsu itu menurut hadis yang disampaikan, hadis qudsi, semusuh-musuh yang saya jadikan musuh untukmu adalah nafsumu yang ada dari dua lembumu. Jadi manusia ini yang paling musuh yang diciptakan adalah nafsu musuh. Bila mana nafsu ini tidak dapat kita perbaiki. Jadi nafsu ini ada mempunyai sifat-sifat. Jadi tubuh dan nyawa yang ada dalam batin kita ini adalah punya sifat. Pertama adalah nafsu amarah. Nafsu keinginannya kepada dunia ini berbunga-bunga, tidak habis-habis, baik yang halal atau yang haram. Dia melihat dunia ini sangat cantik sekali. Dia tidak peduli apakah halal atau haram. Ini nafsu amarah. Nafsu amarah sebagaimana Al-Quran mengatakan, la ubri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisuk. Tidak aku lepaskan nafsuku, kata Nabi Yusuf, karena nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang jahat. Nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini dia jauh dengan Allah, jauh, dia dekat dengan dunia. Ini nafsu amarah. Kemudian ada istilahnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini sudah mulai dekat, tetapi masih banyak juga terpengaruh oleh hawa nafsu. Jadi imbang, berbuat taat, ibadat iya, berbuat maksiat, kesalahan iya juga. Ini nafsu apa namanya? Lawamah. Ini senang mari melakukan mengaji. Biar ibu-ibu nak ya Hana. Yang nafsu lawamah. Ada nafsu mulhamah. Dia sudah benci kepada yang jelek, kepada yang haram, kepada yang maksiat dia benci. Dan dia suka kepada yang taat. Tetapi untuk melakukan taat itu agak berat. Untuk melakukan taat itu keinginannya untuk yang jelek tidak ada lagi, sama melakukan yang taat ini agak berat. Ini dikatakan nafsu mulhamah. Bisikan-bisikan malaikat untuk mendorong dia untuk berbuat taat yang selalu ada, tapi melakukan agak berat. Was-was telah mulai hilang. Nafsu mulhamah. Kemudian naik lagi kepada nafsu mutmainnah.
Nafsu mutmainnah ini dia sudah senang untuk melakukan ibadat, tidak merasa berat. Untuk menjauhkan maksiat dia sudah mudah, tidak juga merasa dia susah. Ini nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ini mereka itu sudah dapat berakhlak yang bagus. Nafsu mutmainnah ini dia telah panah nafsunya. Makna panah nafsunya, karena nafsunya ini telah mati oleh karena hawa, nyawa nafsu tidak ada lagi pada nafsu ini. Maka dikatakanlah, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah. Kemudian naik lagi kepada nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini tidak ada lagi ananiyah, keakuan, tidak hilang. Ananiyahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah hilang wujud nafsunya. Jadi telah mulai hilang wujud nafsunya ini di nafsu radiyah. Makanya nafsu radiyah ananiyahnya telah hilang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang wujud nafsunya, kembali kepada wujud Allah. Orang yang nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah inilah yang maksud Abdul Karim Al-Jili mengembalikan ruah kepada insan, di mana insan yang tidak ada lagi ananiyah nafsunya, wujud nafsunya. Makanya wujud daripada nafsu insan itu adalah Allah Subhanahu. Bukan insan itu jadi Allah. Mana pula insan jadi Allah? Insan itu baru, tidak berubah hakikatnya menjadi kadil. Baru, tetap baru, tetap baru. Tahukah Bapak Ibu-ibu, contoh, saya contohkan kepada Anda dekat dengan ibu Anda. Dekat dengan ibu Anda, terlihat kasih sayang ibu pada Anda. Apa yang dilakukan oleh ibu di masa kecil sampai sekarang, kasih sayang ibu itu dapat menghilangkan ingatan Anda kepada diri Anda, sehingga Anda mengatakan, saya adalah ibu, saya adalah ibu. Apakah dia itu sudah jadi ibu? Tidak, dia. Tetapi karena kuat sifat daripada kasih sayang hebat ibu, kuat daripada cahaya dan ibu, maka dia hilang ingatannya kepada dirinya. Dia mengatakan, saya adalah ibu. Bukan dengan pengertian saya menjadi ibu. Hilang wujud saya dalam wujud ibu. Jadi begitulah ingatan, kekuatan, cinta, rindu, kasih sayang. Saya melihat dewasa ini, angkutan cinta, rindu, kasih sayang Anda kepada dunia melebihi cinta, rindu Anda, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke laut, dia rindu kasih sayangnya kepada ikan. Sehingga dia siap. Apa siap? Artinya mati untuk mencari ikan. Walaupun badai sekalipun dia siap mati. Karena begitu rindu dan cintanya kepada ikan. Begitu juga orang kepada dunia pangkat. Dia siap untuk putus silaturahmi, mengadakan permusuhan karena cinta kepada pangkat. Padahal pangkat itu sementara, ikannya tiap. Munyo Allah itu adalah selama-lamanya. Allah bersifat bakal. Jadi yang lainnya bersifat fana. Mengapa kita tidak rindu? Kita tidak dapat menghabiskan wujud pandangan kita kepada Allah. Ini karena tidak ada ajaran tasawuf dan kesufian. Ajaran tasawuf dan kesufian inilah penyebab Islam itu kuat. Karena ajaran tasawuf dan kesufian ini untuk meningkatkan keimanan, supaya dapat dia bermakrifat. Jadi kekuatan Islam di situ. Dulu pada masa awal, pada masa sahabat-sahabat Rasulullah berjuang, berperang, mereka itu dengan orang Parsi, dengan orang Roma. Pada orang Roma itu punya senjata, kekuatan tentara yang kuat.
Tapi Islam tidak punya apa-apa, cuma pedang dan kuda. Tapi bisa dikalahkan. Bagaimana alat berat punya senjata yang kuat dapat dikalahkan oleh Islam pada masa itu oleh sahabat-sahabat. Mengapa? Karena imannya ini. Karena imannya telah penuh cahaya makrifat dalam hatinya. Jadi inilah maksud Al-Quran mengatakan wa may yatawallallaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah pemimpinnya dan menjadikan Muhammad pemimpinnya dan orang-orang yang beriman kami pemimpinnya, sesungguhnya tentara-tentara Allah akan membantunya. Tentara-tentara Allah akan membantunya.